Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Haikal dari kelas 1A dengan NIM 2107685 dari Prodi Sains Informasi Geografi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Buys-Ballot. Selamat menikmati. Siapa sih Buys-Ballot itu? Buys-Ballot adalah seorang ahli cuaca dari Prancis yang menemukan suatu hukum mengenai pergantian datangnya angin. Buys-Ballot berkata, angin atau udara bergerak dari dingin ke panas. Ingat, jangan terkecoh dengan pernyataan tadi. Jangan berpikir sebaliknya, karena tekanan dan temperatur itu berbanding terbalik dan tidak pernah sama. Saat temperatur tinggi, maka tekanannya rendah. Begitupun saat temperatur rendah, tekanannya pasti akan tinggi. Dua prinsip utama dari hukum Buys-Ballot ini antara lain. 1. Angin yang datang dari belahan utara akan dibelokkan ke kanan. Sementara angin yang datang dari belahan selatan akan dibelokkan ke kiri. Pembelokan yang terjadi antara angin utara dan angin selatan ini disebabkan karena adanya gaya rotasi bumi yang menyebabkan pemutaran angin, diantaranya angin umum dan angin lokal. 2. Angin akan berpindah dari udara yang memiliki tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Sama seperti zat cair pada umumnya, angin juga akan berpindah dari udara yang bertekanan panas ke tekanan rendah, seperti angin darat dan angin laut. Hukum Buys-Ballot ini berkaitan dengan gaya Coriolis. Ada apa antara Buys-Ballot dan Coriolis ini? Apakah ada hubungan antara hukum Buys-Ballot dan gaya Coriolis? Ya, mereka berdua ini merupakan hubungan erat. Kenapa demikian? Saat ada gaya Coriolis, disitulah ada yang namanya hukum Buys-Ballot. Selanjutnya ada jenis-jenis angin. Yang pertama itu adalah angin pasat atau trade wind. Angin pasat adalah angin yang bertiup terus-menerus sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator atau yang biasa kita sebut khatulistiwa. Akibat adanya rotasi bumi, maka di belahan utara terjadi angin pasat timur laut dan di belahan bumi selatan terjadi angin pusat tenggara. Sesuai dengan hukum Buys-Ballot, yaitu karena terpengaruhnya gaya Coriolis rotasi bumi. Angin di belahan bumi utara berbelok ke arah kanan, di belahan bumi selatan bergerak ke arah kiri. Angin pasat yang datangnya dari arah timur laut di daerah iklim tropika di belahan bumi utara disebut angin pasat timur. Adapun angin pasat yang bertiup dari arah tenggara disebut angin pasat tenggara. Selanjutnya ada angin antisipat. Angin antisipat adalah kembalinya angin pasat udara yang naik ke daerah khatulistiwa. Setelah sampai di atas, kemudian mengalir ke arah kutub dan turun di daerah subtropik. Selanjutnya ada angin barat dan angin timur. Angin barat adalah angin yang bertiup dari wilayah subtropis ke arah lintang 60 derajat. Suhunya lebih panas dari angin yang tertiup daerah kutub ke daerah lintang 60 derajat. Di daerah 40 derajat lintang selatan, angin ini disebut the roaring forties, sebab di atas lautan daerah ini terdengar suara gemuruh. Angin barat merupakan gerakan massa udara panas karena berasal dari daerah subtropis. Sedangkan angin timur adalah gerakan massa udara dingin karena berasal dari daerah kutub.
Wilayah pertemuan kedua massa udara yang berbeda temperaturnya ini ditandai dengan adanya badai siklon atau angin ribut, disertai dengan jenis hujan frontal yang lebat. Selanjutnya ada angin monsun. Angin monsun adalah angin yang arahnya selalu berganti setiap setengah tahun sekali, tergantung pada letak matahari. Selanjutnya ada angin fon. Angin fon adalah angin yang terjadi karena udara yang mengandung uap air membentur pegunungan atau gunung yang tinggi sehingga naik. Semakin ke atas suhu, semakin dingin dan terjadilah kondensasi yang selanjutnya terbentuk titik air yang akan menjadi hujan. Angin fon memiliki nama yang berbeda-beda di daerah. Beberapa angin fon bertiup di Indonesia sebagai berikut. Di Sulawesi Selatan biasanya disebut dengan angin brubu. Di Deli Sumatera Utara angin bohoro. Di Cirebon Jawa Barat biasa disebut angin kumbang. Di Probolinggo Jawa Timur disebut angin gending, dan di Papua disebut angin wambrau. Yang selanjutnya adalah angin lokal. Angin lokal adalah angin wilayah yang hanya dirasakan di wilayah yang relatif sempit dan pengaruhnya tidak luas. Next, ada angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut merupakan jenis angin yang biasa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama penduduk yang menetap di daerah pesisir. Angin darat bertiup dari daratan menuju laut, sedangkan angin laut bergerak dari laut menuju daratan. Selanjutnya ada angin gunung dan angin lembah. Angin gunung merupakan jenis angin yang bertolak dari gunung menuju lembah dan sebaliknya. Selanjutnya ada angin bersifat dingin atau mistral. Angin mistral adalah angin yang berasal dari pegunungan menuju ke dataran rendah di pantai. Sebagai contoh angin yang bertiup di daerah pantai Laut Tengah, selatan Prancis. Next ada angin bersifat bora. Angin bora adalah angin yang bertiup di wilayah Balkan. Angin ini turun dari dataran tinggi Balkan ke pantai Istria dan Albania. Selanjutnya angin siklon dan angin antisiklon. Siklon merupakan angin yang masuk ke daerah pusat tekanan rendah, daerah depresi, yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah pusat tekanan tinggi, kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Angin antisiklon adalah angin yang berputar dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum dengan arah keluar. Angin siklon di belahan bumi utara adalah angin yang berputar ke dalam daerah dari bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Angin antisiklon di belahan bumi utara adalah angin yang berputar dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum searah dengan arah jarum jam. Angin siklon di belahan bumi selatan adalah angin yang berputar ke dalam dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum dengan arah jarum jam. Selanjutnya, siklon tropik adalah siklon yang terjadi di wilayah-wilayah antara lintang 60 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat siklon tropik adalah siklon yang terjadi di wilayah-wilayah antara lintang 10 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatan. Sebagian besar siklon tropik terjadi pada akhir musim panas menjelang musim hujan. Selanjutnya ada siklon ekstatropik adalah siklon yang terjadi di daerah iklim sedang antara lintang 35 derajat sampai dengan 65 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Berikut ini adalah nama-nama angin siklon di belahan dunia. Di Samudra Atlantik disebut hurricane, di Laut Cina Selatan disebut typhoon, di Teluk Benggala dan Laut Arab disebut siklon, di Amerika daerah tropis disebut tornado, dan di Asia Barat disebut sengkajem. Nah, sekian yang
dapat saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.